Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pertemuan yang selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang usaha dan energi. Nah, untuk usaha dan energi di sini kita bisa membaginya. Yang pertama tentang usaha. Usaha nanti juga ada hubungannya dengan daya. Kemudian yang kedua adalah energi. Nah, untuk materi usaha dan energi itu sebenarnya materinya tidak terlalu banyak, makanya saya jadikan ke dalam satu kali pertemuan. Jadi saya ambil intinya saja. Kemudian materi ini juga banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang usaha. Jadi kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata usaha. Mungkin kalau misalkan kalian di kehidupan sehari-hari itu mendengar kata usaha berarti sebuah upaya. Misalkan kalau kalian pengen sukses, kalian harus berusaha, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau di fisika itu berbeda. Nah, di sini itu yang pertama kita pelajari usaha oleh gaya konstan. Jadi misalkan ada sebuah benda, misalkan benda itu diletakkan di atas lantai misalkan, kemudian diberikan gaya sebesar F, berarti kita dorong benda tersebut, maka benda itu akan berpindah dari titik awal ini sampai ke titik akhir ini, dia sejauh S. Jadi ini adalah posisi yang pertama, ini adalah posisi yang kedua. Dia diberikan gaya sebesar F, kemudian berpindah sejauh S. Maka dapat dikatakan di sini itu dilakukan yang namanya usaha, dimana ketika kita memberikan gaya kemudian benda itu berpindah, maka dapat kita katakan bahwa kita memberikan usaha pada benda tersebut, dimana besarnya usaha itu simbolnya adalah W. Jadi simbol usaha itu sama dengan gaya berat. Jangan sampai keliru ya. Di sini kalau di persamaan ini usaha itu kan sama dengan F dikalikan S. F itu adalah gaya, sedangkan S itu perpindahan. Lah, berarti jangan sampai keliru. Kalau W sama dengan F kali S, maka W-nya itu adalah usaha. Dimana usaha itu satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau biasanya itu disingkat dengan joule. Simbolnya itu adalah J. Nah, kalau di sini F-nya itu adalah F gaya yang segaris kerja dengan perpindahan. Maksudnya segaris kerja itu kalau perpindahannya pada arah horizontal, maka gaya yang bekerja di sini itu juga yang arahnya ke horizontal, entah itu searah atau berlawanan arah dengan gerakan benda. Sedangkan gaya pada arah vertikal itu tidak dianggap melakukan usaha. Nah, jadi hati-hati kalau W di sini tuh W usaha, sedangkan kalau W sama dengan N kali G, maka di sini W-nya itu adalah gaya berat. Nah, di situ W-nya satuannya Newton. Nah, itu mungkin juga kalian perhatikan, jangan sampai keliru. Kemudian selanjutnya kalau ini tadi kan gayanya segaris kerja. Kalau yang gayanya tidak segaris kerja bagaimana? Misalkan gayanya itu arahnya seperti ini F-nya. Dia membentuk sudut terhadap arah horizontal atau mendatar. Maka gaya itu kita proyeksikan pada arah horizontal. Kalau arah vertikal tidak usah karena kan tidak melakukan usaha. Berarti kita proyeksikan ke sini seperti memproyeksikan vektor di pertemuan yang ke-1 dulu. Maka di sini kita tarik garis ini. Nah, ini sudutnya kan di sini, di sini. Maka di sini kan yang dekat dengan sudut berarti itu yang cos, berarti proyeksi ini itu disebut dengan F cos alfa, sehingga besarnya usaha itu menjadi F cos alfa dikalikan S. Jadi alfa di sini itu sudut antara gaya terhadap bidang horizontal. Gayanya kan ini, bidang horizontalnya kan ini, berarti sudutnya itu di sini. Itu untuk usaha yang gayanya itu tidak segaris kerja dengan gerakan benda, jadi harus kita proyeksikan. Terus selanjutnya itu adalah usaha
oleh beberapa gaya, maka di sini usaha totalnya tinggal menjumlahkan saja. Karena apa? Karena usaha itu besaran skalar, sehingga untuk penjumlahannya itu tinggal menjumlahkan secara biasa saja, yaitu W1 tambah W2 dan seterusnya. Di sini ada contoh soal, misalkan sebuah benda itu diberikan gaya sebesar 10 Newton sehingga benda itu berpindah sejauh 5 meter atau S-nya 5 meter. Hitung besar usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut. Di sini saya langsung saja menulis di catatan saya. Kita lihat, kita boleh menulis diketahui, ditanya dulu enggak apa-apa. Saya singkat saja langsung ya. Berarti di sini diketahui F sama dengan 10 Newton. Kemudian diketahui lagi itu adalah S sama dengan 5 meter. Nah, berarti kalau misalkan di situ F-nya sudah segaris kerja seperti ini, berarti ya langsung untuk mencari usaha ya tinggal W sama dengan F dikalikan S. Sudah, langsung kita kotai. Kemudian kita masukkan angkanya. Berarti F-nya ada 10, S-nya ada 5. Berarti tinggal mengalikan saja. Nanti hasilnya 10 dikalikan 5 yaitu 50. Satuan dari usaha tadi itu adalah Joule. Berarti langsung dikasih di bagian belakang 50 Joule. Jadi mudah kan untuk soal untuk usaha. Nah, jika gaya yang bekerja itu segaris kerja. Sudah bisa dipahami? Terus kemudian yang selanjutnya juga ada contoh soal lagi. Jika gayanya tidak segaris kerja seperti ini tadi, dimana sama yang diketahui tapi harus kita proyeksikan dengan sudutnya 45 derajat. Di sini sama ya, berarti untuk yang diketahui tapi ditambah lagi jika diketahui sudutnya itu adalah 45 derajat. Ini contoh yang soal kedua, tapi di sini yang diketahui sama. Maka yang ditanyakan itu adalah usaha. Berarti W karena F-nya itu tidak segaris kerja, kita proyeksikan tadi adalah F dikalikan cos alfa dikalikan S. Nah, tinggal masukkan nilainya. Berarti F-nya tadi diketahui di atas tadi itu adalah 10. Berarti 10 kemudian dikalikan cos 45 derajat. Nah, kemudian dikalikan S-nya itu tadi adalah 5. Berarti kita tulis 5. Nah, di sini sama dengan berarti 10 dikalikan cos 45. Cos 45 itu berapa? Nah, kalian harus hafal sudut-sudut istimewa ya. Ada 0 derajat, ada 30 derajat, 45 derajat, kemudian ada 60 derajat dan juga 90 derajat. Kalian harus hafal sin cos tangen karena itu nanti akan digunakan tidak hanya di fisika tetapi juga di matematika. Nah, itu silahkan cari di internet trigonometri sudut-sudut istimewa sin cos tan, itu di Google banyak. Nah, itu kalian harus hafal. Nah, kalau misalkan di sini cos 45 itu adalah setengah dikalikan akar 2. Kemudian dikalikan 5. Nah, tinggal menghitung saja, berarti 10 kali setengah itu kan 5. 5 kali 5 berarti 25. Berarti 25 kemudian dikalikan akar 2. Berarti 25 akar 2 Joule. Berarti hasil untuk contoh soal yang kedua itu seperti ini. Sudah bisa dipahami? Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah jika misalkan gayanya itu lebih dari 1, misalkan yang diketahui itu sama, misalkan ada F1 10 Newton, F2 10 Newton, kemudian bergerak sejauh atau berpindah sejauh 5 meter. Kemudian sudutnya 45, usaha total berarti ya tinggal menjumlahkan. Di sini W total tadi, W tot gitu saja saya tulis, maka sama dengan W1 ditambah W2. Nah, kita lihat berarti W1 tadi itu adalah 50, W2 25 akar 2. Berarti 50 ditambah, jadi di sini searah ya gayanya. Berarti 25 akar
2. Nah, di sini kalian bisa mungkin mencari akar 2 itu berapa, kemudian dikalikan 25, kemudian ditambah 50. Berarti nanti ketemu berapa joule. Sudah, akar 2 itu sekitar 1,3 atau 1,4. Nah, coba dihitung pakai kalkulator bisa. Terus kemudian dikalikan 25, baru selanjutnya ditambah 50. Nanti hasilnya ketemu berapa joule. Sudah ya? Itu tentang usaha. Kemudian selanjutnya, jika ada grafik hubungan antara gaya pada sumbu Y dan juga perpindahan S pada sumbu X, kemudian dia membentuk kurva, misalkan kurvanya yang garis warna merah, maka di sini besar usaha itu adalah luas daerah di bawah kurva grafik F terhadap S. Berarti di sini saya berikan warna pink ini. Kalau misalkan dia kurvanya mendatar seperti ini misalkan, maka kita tarik, dia akan membentuk kotak atau persegi panjang, mungkin tergantung di situ yang ditanyakan. Maka kita bisa mencari luasnya pakai luas persegi atau luas persegi panjang seperti itu. Kalau nanti dia membentuk misalkan segitiga, berarti ya luas segitiga. Jadi kalian tinggal melihat luasan daerah di bawah kurva ini. Jadi di sini. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya adalah daya. Kalau tadi usaha, kita masuk ke daya. Daya itu apa? Daya adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Jadi usaha tadi itu kan W, kemudian waktu itu T. Jadi besarnya daya disimbolkan dengan P, itu adalah usaha dibagi waktu. Jadi W dibagi T, dimana daya itu satuannya adalah watt. Jadi kalau mungkin kalian mendengar lampu berapa watt, itu berarti adalah daya lampu tersebut, dimana daya itu usaha satuannya joule, kemudian T dibagi T, waktu satuannya adalah sekon. Kemudian misalkan ada contoh, seorang anak memindahkan lemari sejauh 2 meter dengan gaya 15 Newton. Jika waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan benda tersebut 1 menit, hitung dayaannya. Ingat, jadi di sini waktunya dalam satuan sekon. Otomatis 1 menit harus kita jadikan ke sekon. Jadi jangan sampai lupa, 1 menit berapa sekon? 60. 1 jam berapa menit? 60 menit. Berarti 1 jam berapa sekon? Yaitu tinggal 60 kali 60, berarti 3600. Coba kita kerjakan yang contoh selanjutnya. Berarti itu P itu kan sama dengan W per T, langsung saja ya. Dimana W tadi itu adalah F dikalikan S dibagi T. Berarti F nya itu sama dengan berapa? F nya sama dengan 15 dikalikan S nya 2 meter, kemudian waktunya 1 menit, berarti 60. 15 kali 2 berarti 30. 30 dibagi 60 berarti kan setengah watt, W atau watt. Nah, itu adalah jawaban dari contoh soal yang ini. Jadi P itu sama dengan W dibagi T, dimana P itu adalah F dikalikan S, kemudian dibagi T, berarti 15 kali 2 dibagi 60, berarti sama dengan setengah watt. Itu untuk daya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke energi. Jadi kalau tadi usaha, daya, sekarang energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, dimana energi itu dalam kehidupan sehari-hari banyak kita kenal macam-macamnya, jenis-jenisnya. Misalkan energi kimia, energi listrik, energi panas, bunyi, cahaya, kemudian nuklir, potensial, kinetik, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari energi. Nah, energi ini itu kan kita lihat atau kita pernah mendengar ada hukum kekekalan energi, di mana energi itu kan tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contoh di sini ada perubahan energi, misalkan energi kimia diubah menjadi energi gerak. Manusia misalkan setelah makan dia mampu untuk beraktivitas. Kemudian kendaraan bermotor yang diisi bensin, maka kendaraan itu bisa bergerak. Kimia menjadi listrik, misalkan baterai, aki,
Nah, jadi aki ini pun juga harus hati-hati. Kalau misalkan aki digunakan untuk menyalakan lampu atau mungkin ya menghidupkan suatu peralatan elektronik misalkan, maka itu penggunaan aki. Tapi kalau pengisian aki itu dari listrik menjadi kimia. Kemudian kalau listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin. Listrik menjadi panas, itu contohnya setrika, heater. Sedangkan listrik menjadi cahaya, contohnya lampu dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang lain tentang perubahan energi. Terus kemudian selanjutnya itu adalah energi potensial. Jadi untuk kali ini kita fokus ke energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Nah, untuk energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Jadi kalau misalkan suatu benda itu mempunyai kedudukan terhadap lantai atau terhadap tanah, maka dapat dikatakan bahwa benda itu mempunyai energi potensial. Jadi dia mempunyai kedudukan tertentu terhadap dasar bawah. Nah, besarnya energi potensial itu EP simbolnya sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Jadi massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggiannya H. Contoh di sini ada contoh, buah kelapa berada pada ketinggian 5 meter. Jika massa buah kelapa itu 2500 gram, berapa besar energi potensialnya sesaat sebelum buah itu jatuh? Jadi kalau misalkan di sini kita kerjakan, maka kita tulis dulu apa yang diketahui, itu yang lebih mudah, atau mungkin digambar boleh. Misalkan di sini saya akan menggambar ketika buah kelapa sesaat sebelum jatuh. Misalkan ini adalah gambar pohon kelapa, kemudian ini daunnya misalkan. Kemudian ada buah kelapa di sini. Mungkin di sini berpotensi untuk jatuh buah itu, dimana dari dasar itu ketinggiannya itu adalah 5 meter. H berarti H 5 meter. Kemudian massa kelapa ini yang ada di sini itu massanya sama dengan 2500 gram. Nah, harus kita jadikan atau kita ubah ke dalam satuan kilogram. Berarti berapa? Dibagi 1000, maka menjadi 2,5 kilogram. Nah, itu adalah massa dari buah kelapa itu. Terus kemudian percepatan gravitasinya kalau tidak diketahui, kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat saja biar lebih mudah. Kemudian tinggal ngisi EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Berarti langsung kita masukkan nilainya, masanya 2,5, kemudian G-nya 10, H-nya 5. Berarti kita hitung 2,5 kali 10 berarti 25. 25 kali 5 berarti 125. Satuan energi itu sama dengan satuan usaha. Berarti dia satuannya adalah joule. Berarti 125 joule. Sudah tidak sulit kan? Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah energi kinetik. Kalau tadi energi potensial itu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya dari suatu titik di bawah. Itu kalau energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi suatu benda yang bergerak, suatu benda bermassa kemudian dia bergerak, pasti dia punya energi kinetik. Besarnya energi kinetik EK itu sama dengan setengah mv kuadrat, dimana m itu massa, v itu kecepatan. Contoh misalkan di situ diketahui mobil bermassa 1 ton. Nah, misalkan di sini saya gambar mobilnya dulu. Misalkan di sini ada mobil. Mobil itu bermassa 1 ton, berarti M-nya 1 ton. Otomatis kalau 1 ton kita harus jadikan ke dalam kilogram. Berarti berapa? 1 ton berapa kilogram? 1000, ya kan? 1000 kilogram. Nah, terus kemudian diketahui kecepatannya
Jadi dia bergerak dengan kecepatan tetap. V-nya, V itu kecepatan, berarti 20 meter per sekon. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Berarti kita tulis langsung EK sama dengan setengah, kemudian dikalikan M dikalikan V kuadrat. Langsung kita masukkan angkanya, berarti M-nya 1000, kemudian V-nya 20 kuadrat. Berarti kita kalikan saja, berarti setengah 1000-nya ditulis dulu saja, 20 kuadrat, 2 kali 2 berarti kan 4, berarti 400. Nah, tinggal ngalikan, berarti hasilnya berapa? Setengah kali 400 kan 200, berarti tinggal tambahin 0,3, berarti 200.000 joule, atau boleh dijadikan kilojoule, berarti dibagi 1000, berarti 200 kilojoule. Seperti itu. Sudah bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya itu tidak sulit untuk menghitung di fisika itu, tapi kalian harus tulis dulu apa sih yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Terus selanjutnya adalah hubungan usaha dan energi. Jadi sama-sama satuannya joule. Kemudian hubungannya apa kok sama-sama satuannya joule? Jadi usaha itu kan merupakan perubahan energi. Usaha W perubahan energi, perubahan itu simbolnya delta. Berarti energi akhir dikurangi energi awal, delta E. Misal sebuah benda dilempar ke atas atau ke bawah, maka di sini berarti kan yang berubah itu kedudukannya terhadap titik bawah itu, terhadap titik acuan bawah. Jadi di sini W itu delta EP, sehingga di sini W itu sama dengan EP kan MGH, yang berubah kan kedudukannya, ketinggiannya, maka di sini delta H. Sedangkan sebuah benda yang bergerak dipercepat atau diperlambat, berarti kan benda bergerak pada arah horizontal, maka di sini yang berubah adalah EK-nya. Berarti tinggal masukkan W sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Itu kalau misalkan kalian menjumpai soal yang menyatakan hubungan antara usaha dengan energi, kalian bisa menggunakan persamaan ini. Terus kemudian selanjutnya contoh lain, ini contoh lain misalkan hubungan usaha dan energi. Usaha dan energi kalor. Energi kalor mungkin nanti kalian akan mempelajari tentang kalor di bab setelahnya atau di semester depan. Tapi juga kalian pernah tentu mempelajari di SMP, di mana energi kalor itu simbolnya Chi. Chi itu adalah MC delta T. Nah, maka di sini W itu sama dengan MC delta T. Atau usaha dengan energi listrik, maka energi listrik itu kan bisa Fit atau mungkin I kuadrat kali RT. Nah, itu berarti W sama dengan energi listrik, VIT. Sudah? Kemudian yang terakhir itu adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini energi mekanik itu merupakan penjumlahan energi potensial dan juga energi kinetik ini. Kemudian besarnya energi mekanik itu selalu tetap. Nah, itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Contoh misalkan ketika ada sebuah benda yang jatuh atau dilempar ke atas. Nah, maka di sini misalkan sebuah benda yang jatuh itu ketinggian awalnya kan HA misalkan, kemudian titik A, kemudian yang selanjutnya titik B, ketinggiannya itu HB. Pada titik A itu kecepatannya VA. Benda yang jatuh itu kan kecepatannya semakin besar, berarti otomatis kecepatan di titik A itu akan berbeda dengan kecepatan di titik B. Berarti VA ini yang bawah ini VB, maka itu nanti akan berlaku yang namanya hukum kegagalan energi mekanik. Berarti energi mekanik di titik A, EMA sama dengan EM di titik B. EM itu adalah EP, energi potensial, ditambah energi kinetik. Berarti EPA tambah EKA untuk yang ruas kiri, dan EPB ditambah EKB untuk yang ruas kanan. Tinggal masukkan saja, EP tadi kan MGH, sedangkan EK kan setengah MVA kuadrat. Karena yang berbeda H dan V nya, maka kita tulis yang
beda itu yang A dan B, sedangkan M, G itu kan sama, berarti tidak usah ditulis AB, tinggal nanti masukkan angkanya jika diketahui apa, nanti yang ditanyakan apa tinggal menghitung saja. Mungkin kalian menjumpai soal tentang hukum kekekalan energi mekanik, silahkan kalian bisa mengeksplor diri kalian sendiri, mencari contoh-contoh soal. Nah, itu banyak soal tentang hukum kekekalan energi mekanik ini, atau kita cari juga tentang usaha daya energi itu. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Saya tidak mungkin memberikan semuanya karena keterbatasan juga di sini. Yang penting kalian bisa belajar secara mandiri, saya pandu. Kalau misalkan kalian mengalami kesulitan, boleh tanya, silahkan japri saja. Sudah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, kalian sudah bisa mendapatkan materi yang baru. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.